Jadi selamat malam nih, hari eh, Jumat sore ya. Jumat sore itu tanggal 2 Mei tahun 2025. Ini saya ketemu Bapak Haji Gunawan. Ini adalah senior saya di bidang kepemudaan, kesosial dan masyarakat di Kaliurang, Yogyakarta, Indonesia. Nah, ini kali ini saya akan mewawancarai beliau sebagai tokoh Tornado, pendiri Tornado dan nanti juga yang membesarkan Tornado gitu. Nah, oleh karena itu nanti ada beberapa pertanyaan Pak Haji. Nah, saya tanyakan ya. Tapi ini bahasa Indonesia karena di situ itu apa kok komputer saya itu hanya bisa bahasa Indonesia. Nanti kalau bahasa Jawa harus diulangi bahasa Indonesia enggak apa-apa. Oke, ya siap ya. Jadi sekarang gini Mas Haji. Itu apa ide awal pendidikan Tornado itu bagaimana dan tahun berapa kira-kira? Oh, Tornadonya itu didirikan tanggal 29. Itu tujuannya dulu adalah menghimpun menghimpun pemuda-pemuda yang senang sepak bola. Jadi sebelum ada Tornado itu ada kesebelasan di Kaliurang namanya kesebelasan Purka. Oh ya. Sebelum Purka itu ada tahun Orde Lama itu ya. Ada itu. Nah, Tornado itu 1980, kalau Purka itu didirikan tahun 70 sampai dengan 78-an ya. 78, 8 tahun eksis. Nah, Tornado ini akhirnya kalau Purka itu adalah di Kaliurang merupakan organisasi olahraga secara umum. Tapi kalau Tornado ini sepak bolanya secara khusus. Hanya di dalam sepak bola. Nah, itulah maka terus dibentuk kesebelasan. Ya diantaranya dulu person-personnya ada itu. Dulu termasuk Pak Sarwidi sendiri, waktu itu masih junior sekali. Masih ingat saya. Ada Mas Parwoto almarhum, ada Mas Surono almarhum, Pak Santoso yang sekarang masih juga, ada Pak Sudoyo, kebetulan itu namanya Pak Sudoyo. Dan itu adalah ide saya sendiri, hanya saya penggagas itu dari saya mengumpulkan itu, akhirnya disetujui sebuah nama yang sangat keren ya, sesuai dengan tipon atau topan di Amerika Latin yang terkenal, Tornadonya itu disepakati bersama. Saya kira cuma gitu. Oh ya, terima kasih. Jadi saya juga masih ingat waktu diundang itu di tempat Pak Gunawan ya. Ya, Pak Doyo itu. Rumahnya Bapaknya saya. Itu di Lor Pasar Kaliurang gitu ya. Nah itu terus ada beberapa nama, saya usulkan nama nih untuk elek ya. Ada nama Tornado memang sudah ada lebih bagus ya dan memang sudah disiapkan sehingga tapi tetap pada saat itu ditawarkan kan nama yang itu pertama kali saya ikut. Ada Ranger barang itu. Ya, ada Marufnya Kaliurang remaja nih rada diterima kok ora ngerti apa. Ya. Akhirnya itu timbulnya Tornado itu. Siap ya. Oke, baik, makasih. Nah, tadi juga sudah disinggung pendiri awalnya ya. Nah, termasuk saya supporter lah gitu ya. Ya ngikuti lah gitu karena ya senang olahraga kalau saya itu. Ya sampean juga termasuk pemain tapi karena kamu waktu itu kuliah bagi-bagi. Oke, jadi saya juga pernah jadi pemain juga ya. Iya, pernah B lah gitu. Artinya A itu yang utama, B itu adalah cadangan. Tapi berkali-kali saya sudah ikut pertandingan tim B. Sampai di Borobudur, sampai pertandingan dengan orang Prancis dan sebagainya itu kan. Nah, klub Prancis sudah kita ikutlah itu. Nah, oke, baik. Jadi visi utama klub dulu itu bagaimana? Artinya tadi sudah disinggung tapi kurang jelas gitu. Ya visinya itu membentuk suatu kesebelasan profesional zaman biyen. Nah gitu loh. Ya, profesional zaman dulu itu adalah membentuk sepak bola, artinya khusus hanya bidang sepak bola. Dan kita pun juga membuka waktu itu pemain-pemain luar ke Kaliurang yang mau bergabung pada kesebelasan Tornado. Ada juga dulu dari Putra Nusantara, pemain yang bagus dari Terban itu bisa kita rekrut dan membawa kalau pertandingan Tornado pernah itu namanya Usman. Ya masih ingat saya Usman, pemain utama malah mendampingi Pak Sarmin kalau ya. Pak Sarmin itu juga goal-getter utamanya itu tukang golnya itu memang lahirnya dari zaman Porka. Ya. Pak Sarmin itu udah punya pengikut. Ya, baik ya, makasih. Jadi saya masih ingat Pak Sarmin kalau udah di depan itu kayaknya sulit sama back-backnya itu kayaknya lepas ya. Itu terus bagus sekali. Dan itu yang menginspirasi berarti hanya karena mungkin Porka juga sudah mulai jenuh ya karena terlalu banyak cabang gitu. Terus ini ada yang ingin sepak bola beneran supaya lebih fokus gitu ya. Tapi ada lagi nggak menurut Pak Haji itu bagaimana? Apakah klub-klub lain yang menginspirasi mungkin luar negeri atau dalam negeri gitu ada nggak? Gini,
dulu Indonesia itu pembinaan sepak bola itu kan ada ya dari misalkan kalau PSS dulu belum begitu maju, tapi PSIM kan PSIM ada HW, ada Sinar Utara, ada Telkom, sebenarnya terkenal itu. Ada Brawijaya segala. Nah itu PSIM ya. Nah waktu itu kita pernah dicoba oleh juara PSIM, juara apa itu? Divisi ya namanya. Divisi ya, divisi 1 PSIM. Itu yang namanya itu Telkom, kesebelasan Telkom. Luar biasa itu. Pembinanya adalah Pak Jawad. Pak Jawad itu pelatih PSIM loh, itu terkenal di PSSI loh. Ya membawa Pak Muhammad Harim. Nah itu kita dicoba dengan dia. Ternyata kita unggul 1-0. Gol geternya ya Pak Sarmin itu geleng-geleng kepala. Padahal itu kesebelasan juara divisi 1 PSIM di lapangan Pantiase. Kedua kalinya. Kita dibagikan sparring partnernya kesebelasan KNP Sleman. Iya, karena akan maju tingkat nasional itu. Ya, betul. Kita dibagikan sparring partner di lapangan pelatih sana. Oke. Tapi waktu itu kipernya baru lumpuh. Lumpuhnya itu Mas Doyo, kipernya Pak Doyo itu kipernya Tornado itu. Bar keselipan bapak. 2 bulan 9 Ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kita kok dia ambil sparring partner karena itu kita sama terkelar. Kalau jenengan tadi ngendiko masalah dengan Perancis itu lip itu orang-orang londo-londo Perancis itu dia minta. Juga yang paling hebat ketika itu adalah kesebelasan Warna Agung. Warna Agung pabrik cat itu Kolit itu. Wah, saya ikut juga itu. Sama si pemain pagi-pagi itu. Ya. Pagi-pagi itu dia karena dia ada di Kaliurang kebetulan itu dengan pabriknya kesebelasan itu pengen main bola. Kita diajak main bola juga di situ pagi-pagi. Kita mau di lapangan Pantiase 0-0 bangganya kita iso ngalahke bermain imbang dengan kesebelasan Galatama. Walaupun waktu itu tanda kutip pusing tim sik nomor piro enggak apa-apa, yang penting itu Warna Agung. Warna Agung itu kan salah satu dari pemain liga utama itu dalam kompetisi nasional pada waktu itu. Nah itu ya rada istimewa. Ketika selanjutnya kita mau di training di Solo Tigo karena bagus, tapi kita nggak sempat juga karena keterbatasan komunikasi dan sebagainya. Akhirnya kita dulu pernah akan di training di Solo Tigo, tidak jadi akhirnya. Oke, ya. Itu kalau dulu yang bina pertama kali siapa pelatihnya gitu ya. Kalau saya timnya saya memang ikut ya. Tapi itu bersama-sama saja. Jadi itu dulu yang senior. Di kan ada kalau nggak keliru ada Pak Harim, ada Pak Rohadi atau apa ya? Belum ada. Waktu itu enggak. Jadi masih Parwoto CS itu. Kita main Parwoto CS. Akhirnya ketika. Tapi Pak Sutomo, Pak Dr. Sutomo enggak ya? Enggak. Dia enggak melihat. Dia itu seneng. Dia orang-orang sepak bola. Dia sudah sibuk dengan pekerjaannya. Nah akhirnya ya kita malah didukung dana dari anggota-anggota Parka yang dulu. Jadi orang-orang tua itu juga supporternya Kaliurang itu sangat banyak. Waktu itu supporternya sangat mendukung yang di Tornado. Nah sebenarnya setelah itu kita coba Mas Rohadi turun. Pak Rohadi itu bukan pemain sembarangan, dia itu pemain Asian Games itu. Pada waktu Asian Games di Bangkok itu dia sebelah nasional itu. Nah kebetulan kita punya Pak Harim yang dulu dia pemain Persema ya. Persema Malang iya. Mas Harim itu pemain Persema juga, dia atlet lari pernah juga. Pak Harim. Nah dia juga di PSIM. Nah Pak Harim ini ya kesibukannya di samping bisnis, tapi Pak Harim juga memperhatikan bola. Makanya waktu kita dihadapkan dengan Telkom asuhannya Pak Jawad itu yang bawa ya Pak Harim itu. Tapi kita bangganya menang 1-0. Padahal sebelumnya kita diapakan. Tapi ya terus dia hanya bilang ini Tornado menang semangat, tapi secara teknis masih. Iya, memang namanya itu kan pemain kita kan tingkatnya tingkat akhirnya timbul baru Pak Setianan turun karena dia dulu ketua Karang Taruna, kemudian dia itu Newport kita ini serius ya. Di samping semangat ya dia sering beli dana, atau main bal siji itu. Kita support, kita pengen lapangan. Ini lapangan ini berjuang dari panjang. Itu monggo. Ya saya kira senang sekali, saya juga menikmati proses itu di awal ya, dan saya juga pemain. Tapi pada waktu dengan yang
berat tadi itu saya nggak ikut karena Nah, iya. kayaknya pemain inti saya sudah minder dulu. Oh saya kan iya, saya kan memang Tornado Pak B, Didi jadi itu saya Tornado B jadi kaosnya saya, hijau itu. ya saya Ya, kurang itu. kurang anu lah pede Ya, ya kalau karena yang A itu merah, Ya. itu lementerke neng apa itu Jalan Magelang Ramayana, bagian tukang naptol Ramayana, Ramayana. terkenal itu. ya, Tapi ya apik ya. ya bagus lumayan itu. Jadi Lumayan. sudah terbentuk awal, udah ada ya latihan bersama, terus ada drop-dropan pelatih juga Perjalanan yang waktu lain. Pak Ya. Widin untuk diketahui juga Oke. dari perjalanan waktu ganti pengurus ternyata Tornado masih berjalan terus. Nah, lalu ada lalu timbul juga kecil-kecil yang lainnya timbul klub-klub seperti yang di daerah selatan ini Pak Barokah itu dulu namanya klub apa ya? Ingat saya BAC atau apa tuh? BAC. Nah, ada BAC. Mm-mm. Pernah juga itu. Lah, perjalanan sampai kemana karena sudah anu ya, kita sudah beda. Tapi apa itu masuk divisi atau di PSI atau tidak? Tapi kok Tornado berjalan terus itu di openi sama Mas Yanto sama Mas apa ya? Edi. Nah, itu masih masuk di divisi 2 di PSS. Diopeni terus sama dia anu ya kalah terus ya. Ya. Karena sudah modelnya beda. Ya. Karena kita permainan sekarang wong kali orang mengkarek sopo nggak ada yang bisa main. Tapi kita beli pemain dia apa ya waktu pemain tuh kok ke transfer ayo bakso karo mie ayam ngono Ya. kok ke bensin dari Klaten dan sebagainya. Ya. Wis asain sampai sekarang masih terus daftar. Ya. Tapi sayangnya Ya. PSS itu sekarang atau PSS itu pembinaannya seperti apa kita tahu. Iya, iya. Jadi ada askap kalau sekarang itu. Jadi, ya. Itu. Ya, itu ada perubahan-perubahan zaman ya terus ada perubahan yang jelas ya, ini saya jelaskan Pak Sarwidi mungkin juga. Yang lain kebetulan kita ini di rumah bakmi di rumah bakmi Tepung Gatok. Nah, Tepung Gatok ini dulu kata itu apa tadi? BAC. BAC itu yang bentuk Mas Barokah loh. Ya, Mas Barokah itu. Ya. Dan ini juga saya ingin buat tim Hargo. Hargo Putra ya. Itu, ya. Sebenarnya Mas Barokah itu juga saya apa itu? Saya waktu ini agak panjang ya. Jadi waktu kita meresmikan lapangan kita sudah jadi, ada lapangan di Kaliurang jadi. Mas Barokah ini apa itu saya suruh memimpin atau ini embrionya dulu ya membentuk suatu kesebelasan Hargo Putra. Wah, ya. Nah, gitu loh. Iya. Tapi ya kendalanya memang banyak. Sepak bola itu nggak gampang ya. Gula pemain. Ya. Nah, kita sendiri sudah bangun lapangan. Ya. Lapangan itu dulu awalnya dari Tornado, lalu bantuan masyarakat, akhirnya kelurahan juga membantu. Ya. Akhirnya jadilah. Oke, siap. Jadi stadion sana yang Gelora Kaliurang. Ya. Karena kita itu ingin mengangkat nama Hargo, kita namakan Gelora Hargo Binangun Kaliurang. Ya. Nah, nanti itulah yang menjadi tempat. Sebenarnya lapangan itu sudah bagus. Ya. Bisa untuk main. Saya mengharapkan bentuknya seperti itu. Dan itu standarnya kayaknya saya itu aja pokoknya bisa ya. dipakai bukan hanya olahraga sepak bola, tapi sembarang olahraga bisa di situ. Kalau nanti jadi lapangan khusus sepak bola, wah, orang mau senam, mau maraton, mau olahraga lari-lari nggak bisa. Maka kita bertahan sampai itu. Sudah tuh rame-rame sholat juga kan ya, itu. karena jadwalnya ya tadi kita memang masyarakat sekarang kurang senang olahraga. Sudah kita jalan tempat tidak. Juga tadi pembentukan sepak bola Hargo itu sudah gampang. Mas Barokah itu juga kesendirian. Ini nanti ya mungkin lain waktu, lain generasi bisa berkembang jauh akan lebih baik. Semua itu bukan suatu kesabaran kayak sampean tadi. Ya, perjuangan. Ya, sip. Oke. Nah, ini masih ada lagi yang tersisa di awal-awal periode itu. Itu apa tantangan awal terbesar? Beberapa poin barangkali perlu tantangan terbesar. Sehingga kita kalau nanti ada sesuatu yang atau generasi baru akan membentuk biar bisa belajar gitu kalau ada kesulitan. Maksudnya tantangan apa? Tantangan apa kesulitannya membentuknya atau kesulitan untuk berkembang atau apa gitu. Atau jelas lapangannya tantangannya enggak. Ya, tantangan itu adalah aja juga itu dimasukkan. Ya, tantangan utama itu adalah dana ya. Dana, suatu kesulitan butuh dana. Dana, betul. Nah, dana itu waktu Tornado awal itu hanya orang-orang yang seneng aja. Iya. Bantuannya orang-orang yang seneng aja. Masyarakat yang seneng nonton bola ya nonton tok gitu. Tapi itu karena kita waktu itu hanya suka sepak bola,
Oh, pemain aja beli celana sendiri, sepatu sendiri, ya gitu aja. Ya, saya ingat juga Ya itu. itu, ya, kaos ya beli sendiri, semuanya serba sendiri. Ketika kita mau melawat ya bantingan turunan sendiri, nyewa kol sendiri, Ya. seperti itu. Jadi seperti itulah. Jadi sampai sekarang pun, kalau saya mengadakan bal-balan, bila kita itu bukan mengadakan ya kita PSS kemarin kompetisi itu, ya kita jadi orang yang suka-suka saja. Ya. Oh ini butuhnya 14 juta untuk acara ini, ya bantingan wong piro. Saya seneng bola, udah 14 juta wis kalau belum laku bisa ngene-ngene, gue tuku pemain dan sampai sekarang masih seperti itu. Kondisinya seperti itu karena belum ada orang yang apa itu yang istilah tornado itu terus dijemput kalau suatu cukong belum ada di Sleman kayak belum ada yang gitu. Atau memang tornado itu barangkali memang akan kembali ke kitohnya sebagai bentukan masyarakat. Lah, yang paling apik ngono. Kalau bentukan masyarakat memang bisa untuk maju, ya untuk maju banget tidak bisa ya gampang, tapi maju banget tidak bisa. Tapi untuk mati juga nggak bisa, karena mesti akan masyarakat akan meneruskan. Barangkali ya, karena itu sistem sampai sekarang masih gitu ya. Masih nama tornado ada, masih suka sama tornadonya. Kadang-kadang ngene piye to saiki kok ora toke tok tornado. Lah arep nang endi? Pertandingane terus apa golek lawan juara kok sekarang. Sekarang saya golek kesebelasan godian ora eneng. Ora eneng. Ya kalau dulu kita wah, asal teman kenal, ayo kapan kita ketemu di mana? Di Pakem, di Panti Asih, kadang kita sampai Borobudur masih kan. Sekarang setiap kecamatan itu apa ada kesebelasan yang siap? Tidak ada sampai sekarang. Selain PSS sudahlah. Itu aja. Jadi itu. Saya kira itu suatu apa ya? Jadi itu atas itu gimana ya? Sekarang pembinaan olahraga di masyarakat itu apa? Nggak ada. Betul nggak ada. Cuma dibuatkan lapangan-lapangan di banyak itu saya lihat. Lapangan itu ya. Sekarang coba Mas Widi, kamu lihat. Gimana itu? Purbabinaun ada lapangan. Sudah saya lihat bagus itu investor yang masuk. Dia badan usaha milik kelurahan. Badan usaha milik kelurahan ya wis. Wong-wong ardo latihan bayar ora iso wong kono. Ame do dadi nonton itu hanya untuk itu. Nah, kalau nanti Gelora Kaliurang Harga Binaan itu kita gunakan untuk seperti itu hanya seperti apa? Ini perlu dicatat mungkin ya ini kalau didengar oleh masyarakat. Kenapa kok ora lek digawe kaya ngendi mana? Purbabinangun dan sebagainya. Ini bahwa di Kaliurang itu hanya untuk TC. TC kalau PSSI memakai cuma untuk TC saja tidak harus terus-menerus di sini. Karena daerah tropis ya, dan pemain-pemain itu kalau di Kaliurang itu terlalu dingin kalau pemain itu nggak kuat tekanan udara dingin itu nggak sebagus orang Eropa. Kalau Eropa sana sudah gini kene. Yang untuk sebelahan memang paling dhuwur itu di daerah Pakem. Maka TC itu ada yang di UII, ada yang di mana itu Piala Selatan Purbabinaun dan sebagainya itu Tali Jiwo apa itu untuk TC kalau neng Kaliurang seminggu legan paling enek do nginep nang kene lari-lari pagi, tapi untuk dindingan bola ya udah. Nah itu apa gunanya digandane ora bakal iso. Ya bagus, jadi itu banyak tantangannya ya, atau mungkin juga kalau memang. Tapi yang jelas lapangan itu sudah ada dan sangat bagus, standarnya bukan hanya nasional itu. 120 kali 90 itu. Saya ikut dulu, ngukurnya katanya standar ini ya sama lah. Kalau tidak seperti itu ya, padahal kalau bal-balan sing tenan iki piro itu 110 kali 80 toh. Tempat kita dan itu ada trek larinya juga loh itu. Itu sudah bagus sekali. Bagus, sangat bagus. Atau mungkin nanti ya, sekarang belum rampung ya, mungkin dari generasi ke generasi bisa merampungkan gori itu. Yang penting itu masyarakatnya itu bisa menggunakan. Buat saya ada senam atau lari telungkring ini paling ora do. Mana kegiatan misalnya hatiku seneng. Saya kira yang sekarang booming itu kan senam ya. Kalau ada betul. Senam kan senam asal. Karena saya sendiri seneng senam itu. Jadi tidak semua ya gabung mana yang ada. Ada di jalan ada ya untuk gabung juga gabung. Apa lanjutannya? Saya kira itu ya. Untuk episode pertama itu selesai yaitu awal-awal, tapi sudah ditambahi dengan transisi dan yang akan datang seperti itu. Jadi saya kira kita cukupkan sekian dulu dan ini dari warung bakmi Tepung Gathuk ya. Di Kaliurang, punyanya Mas Barka, Mas Taruka ya. Nah ini terima kasih, ini waktunya sudah diberikan ke sini ya, sudah diberikan kepada kita untuk membuat acara ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Ya bermanfaat. Karena saya sukanya ini di rumah Mas Barokah itu apa ya? Ya seniman. Itu seniman. Ya makanya kan bentuknya sudah bagus sekali ya. Juga ada semangatnya, dia masih muda.
pernah menyentuh tadi loh, buat klub itu loh. Ya, Membuat klub itu, dalam hati kecilnya masih ingin atau tidak, ya, tapi saya yakin itu masih ingin, hanya waktulah ya. dan bolo-bolonya. Oke, siap. Oke, untuk Itu generasi teman-teman. muda. Terima kasih. Terima kasih yuk.